Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi wabarakatuh. kita semua. Nah, baik. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Tirto Suwondo M. Hum, Ketua Umum Gumun, Bapak Sriwahono SPD, Instruktur Dikdar 4 Cutnya Din, Ibu Yulia Indrawati MPD, beserta Instruktur Dikdar 4, Bapak Sugeng. Gitu ya, Bu. Seluruh guru hebat Nusantara yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir bersama dalam video conference pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, saya Ayu Septiana Rahmandika, SPD dari SMA Negeri 1 Kepanjen bertindak sebagai host, didampingi dengan rekan saya, Ibu Ida Rahmawati, SPD dari SMA Negeri 1 Kepanjen, serta moderator hebat juga. Di sini ada Ibu Siti Mulyani. Beliau juga berasal dari instansi yang sama, yaitu SMA Negeri 1 Kepanjen. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali acara hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu guru hebat, untuk berikutnya acara akan saya langsung berikan kepada moderator Ibu Ida Rahmawati. Kepada beliau Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada kesempatan ini kita akan ditemani dengan presentator hebat, yaitu Ibu Siti Mulyani. Beliau merupakan salah satu pengajar matpel kimia yang bertugas di SMA Negeri 1 Kepanjen. Beliau merupakan pengajar yang aktif baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sekolah. Beliau merupakan pribadi yang ceria sehingga membuat materi yang beliau sampaikan lebih mudah dipahami. Sedikit cuplikan perkenalan beliau tadi mengawali sesi presentasi beliau tentang sistem koloid. Sebelum sesi presentasi dimulai, saya ingatkan kembali untuk mematikan mikrofon Bapak Ibu guru semuanya. Presentasi akan berlangsung kurang lebih 20 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada presentator kita, Ibu Siti Mulyani, dipersilakan. Terima kasih Ibu Ida Rahmawati selaku moderator dan Ibu Ayu Rahmandika selaku host. Muted. Unmuted. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah sistem koloid. Nah, materi ini ada di kurikulum SMA, diberikan di kelas 11 semester 2. Kalau dilihat dari tampilan gambar, Bapak Ibu bisa lihat ada gambar dari paling atas sebelah kiri yang warnanya menarik sekali di siang hari, ya. Kalau dimakan itu rasanya seger, yaitu agar-agar. Ya. Terus ada di sebelah kanannya itu ada gambarnya santan, sebelah kanannya lagi gambarnya susu. Nah, makanan semua itu. Di bawahnya ada gambarnya mentega, kemudian sebelah kirinya keju. Nah, yang juga kelimanya merupakan makanan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini satu gambar yang bukan makanan, yaitu yang paling kiri bawah itu adalah busa atau ini buih sabun. Nah, kita belajar kimia, tapi yang tampil kok makanan, gitu ya. Berarti ilmu kimia itu tidak hanya mempelajari tentang reaksi kimia, tentang bom atom, tentang unsur, tentang molekul-molekul semua yang rumit gitu ya, tapi juga makanan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, semoga materi ini nanti menarik. Marilah kita berikutnya mari belajar tentang sistem koloid, ya. Sebelum kita ke sistem koloid, nah, saya perkenalkan dulu mengenai sistem dispersi. Dispersi adalah penyebaran secara merata. Zat terdispersi dalam medium pendispersi. Jadi dispersi itu sendiri artinya penyebaran. Pada umumnya, fase terdispersi memiliki jumlah molekul yang lebih kecil dibanding fase pendispersinya. Atau bisa kita katakan fase pendispersinya itu sebagai medium pendispersinya. Nah, ada 3 sistem dispersi, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Emang yang kita bahas kali ini adalah koloid, tapi alangkah baiknya kalau kita tahu terlebih dahulu perbedaan ketiganya, supaya nanti ternyata koloid itu yang begini. Jadi sistem dispersi yang pertama adalah larutan. Nah, ini kalau lihat gambarnya ada gambar sirup, kemudian dalam gelas yang cantik, minuman berwarna. Keempatnya adalah contoh dari larutan. Larutan adalah campuran homogen. Homo itu sama, berarti 2 zat atau lebih, di mana ketika dicampurkan akan bercampur secara merata, sehingga kita sulit membedakan keduanya, ya. Kalau diukur diameter partikelnya kurang dari 1 nanometer, dan larutan ini tidak dapat disaring. Jadi kalau kita saring dengan apalagi penyaring teh yang ada di rumah, lewat sudah, berarti nggak bisa disaring. Pada umumnya stabil, artinya di sini jika didiamkan tidak memisah, atau tidak memisah jika didiamkan. Jadi stabil, keduanya bercampur secara homogen dan jernih. Banyak sekali larutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau kita beli cuka di warung, itu bukan cuka murni, tapi larutan cuka, di mana zat terdispersinya adalah cuka dalam medium pendispersinya biasanya berupa air. Jadi cuka dalam air, maka disebut larutan cuka. Kalau larutan gula, berarti gula dalam air, berarti fase terdispersinya adalah gula dengan medium pendispersinya adalah air. Begitu. Ini larutan. Berikutnya, sistem dispersi yang kedua adalah suspensi. Kalau tadi larutan adalah campuran homogen, ini suspensi adalah campuran heterogen. Campuran heterogen dari 2 zat atau lebih, dengan ukuran diameter partikelnya lebih dari 100 nanometer. Ini dapat disaring dengan penyaring biasa di rumah itu bisa. Biasanya tidak stabil, artinya jika didiamkan akan membentuk suatu endapan. Jadi ada endapan di dasar itu, kalau misalnya di kelas berarti di dasar kelas ada endapan, dan biasanya keruh. Contohnya di sana ada gambar secangkir kopi. Nah, biasanya kalau kita minum kopi kan didiamkan dulu, diendapkan dulu. Nanti ada yang bagian mengendap. Nah, maka keduanya ini, air ada kopi, itu merupakan campuran heterogen. Kemudian misalnya ada pasir dicampur dengan air. Nah, kalau ini jelas sekali air dengan pasir tidak bisa bercampur secara merata. Larutan, ini campuran antara air dengan tepung misalnya, ya. Jadi tepungnya bisa mengendap. Ini semua disebut dengan suspensi. Berikutnya yang akan menjadi bahasan kita kali ini adalah koloid. Koloid ini keadaan di antara larutan dan suspensi, jadi di antara keduanya. Makanya diameternya itu di antara larutan dan suspensi, antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, tapi dapat disaring dengan penyaring khusus. Ini ya. Jadi pada umumnya tidak dapat disaring.
karena yang kita gunakan penyaring yang ada di rumah itu. Kalau praktek sama anak-anak biasanya kita pakai saringannya teh atau saringannya santan, itu tidak dapat disaring. Dan stabil, artinya tidak memisah jika didiamkan. Jadi koloid di sini sifatnya antara larutan dan suspensi. Nah, demikian sekilas tentang koloid. Berikutnya akan kita ini, bagaimana sih cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan secara sederhana. Jadi tidak perlu praktek harus menggunakan bahan yang mahal, tidak ya. Cara membedakan larutan, suspensi, dan koloid ini gampang, bisa dilakukan di rumah terutama untuk anak-anak, yaitu dengan memberikan sinar atau cahaya pada ketiganya. Di gambar gelas ada 3 gelas di sebelah kiri, ada larutan, koloid, dan suspensi. Larutan jika diberikan sinar maka akan meneruskan cahaya. Nah, gambar yang di tengah itu suspensi. Suspensi jika diberikan sinar tidak meneruskan cahaya. Sedangkan yang gambar paling kanan, koloid, jika diberikan sinar maka akan menghamburkan cahaya. Proses penghamburan cahaya ini dalam sistem koloid biasanya disebut dengan efek tindal. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ini, sorot lampu pada malam hari, terutama pada saat jalan keadaan berkabut. Nah, itu contoh dari proses penghamburan sinar oleh partikel koloid, karena kabut itu merupakan salah satu contoh dari koloid. Contoh lain juga keadaan pagi hari atau ini sore hari yang kita kenal dengan sunset dan sunrise, itu juga sunrise itu juga merupakan efek tindal dari koloid. Jadi itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah hanya ini saja? Apakah hanya satu cara ini saja untuk membedakan larutan, suspensi, dan koloid? Ya, jawabannya tidak. Ada banyak cara. Nah, itu nanti untuk anak-anak akan dipelajari sendiri mengenai sifat-sifat koloid. Jadi efek tindal di sini merupakan salah satu dari sifat koloid. Yang lainnya nanti akan dipelajari berikutnya. Nah, ini macam-macam koloid. Jadi tadi di awal sudah dikenalkan mengenai sistem dispersi, ada fase terdispersi. Nah, fase terdispersi ini biasanya yang jumlahnya lebih sedikit, dan fase pendispersi atau bolehlah dikatakan medium pendispersi ini yang jumlahnya lebih banyak ya. Koloid yang pertama dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat. Kalau ngomongnya pakai fase terdispersi dengan fase pendispersi nanti kadang anak-anak itu bingung. Akhirnya kalau saya menyampaikan begini, padat dalam padat. Nah, padat dalam padat berarti yang jumlah sedikit padat, mediumnya adalah padat. Koloid yang seperti ini disebut dengan sol padat. Contohnya nggih. Contohnya sol padat, di mana padat dalam padat itu ada kuningan. Kita tahu kuningan itu bukan logam murni, tapi merupakan paduan dari logam ya, antara tembaga dengan seng dicampur secara merata itu akan jadi kuningan. Kemudian ada perunggu. Perunggu juga bukan logam murni, tapi perunggu yang biasanya dipakai medali itu. Ini campuran tembaga dengan timah, terutama timah putih. Kemudian ada kaca berwarna. Nah, ini biasanya untuk kaca di rumah. Warnanya kalau sekarang sudah banyak sekali dengan macam-macam warna itu ya. Jadi fase terdispersinya warna dalam padat ya, padatnya rupa kaca. Kemudian permata, ini batu permata yang harganya bisa sampai miliaran ya. Oke, ini koloid yang pertama yaitu sol padat. Berikutnya koloid yang kedua dengan fase terdispersi cair dalam medium atau fase pendispersinya padat. Cair dalam padat. Cair dan dalam padat yang dikenal dengan emulsi padat atau lebih kita kenal dengan gel.
Nah, contohnya cair dalam padat berarti yang jumlahnya sedikit cair dengan jumlah terbanyak adalah zat padat. Contohnya keju, ada mentega, semir sepatu, itu berarti ada cair dalam padat. Agar-agar, selai, kemudian ada mutiara dari kerang ya. Lanjutnya yang ketiga, kulit yang ketiga adalah gas. Fase terdispersinya gas dalam medium pendispersi padat. Jadi gas dalam padat yang disebut dengan busa padat. Nah, contohnya karet apung atau bisa ini busa, karet busa itu ya, untuk bahan dasar membuat kursi. Itu jadi ada gas yang terdispersi dalam medium pendispersi padat. Batu apung, ada biskuit. Ini contohnya. Contoh yang lain masih banyak. Biasanya anak-anak selain ketika contoh ini, nanti saya minta untuk memberikan contoh yang lain. Kulit yang keempat adalah sol dengan fase terdispersi padat dalam cair. Jadi fase terdispersi padat dalam medium dispersi cair, padat dalam cair. Contohnya kanji, ini harusnya gambarnya kanji dalam air, bukan tepung kanji ya. Maksudnya kanji ini kanji yang dicampur dengan air. Ada cat, tinta, lem, dan putih telur. Ini contoh dari sol, padat dalam cair. Berikutnya yang kelima, fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Jadi cair dalam cair yang kita kenal dengan emulsi. Contohnya mayones, santan, susu, minyak ikan, saus, atau kalau kita beli vitamin atau obat di apotek itu yang bentuknya yang botolan itu ya, biasanya ada tulisan emulsion gitu ya. Itu berarti yang kita beli berupa koloid yang, nah kenapa tadi sorot lampu dihamburkan oleh kabut, karena kabut ini merupakan koloid dengan nama aerosol cair, ada awan. Ini 8 macam-macam koloid. Kalau kita amati dengan jeli, di sana ada fase pendispersinya padat, cair, dan gas. Begitu juga dengan fase terdispersinya padat, cair, dan gas. Yang tidak ada adalah fase terdispersi gas dalam medium pendispersi gas. Jadi gas dalam gas itu bukan merupakan koloid. Nah, biasanya anak-anak mesti tanya, kenapa gas dengan dalam gas tidak merupakan koloid? Nah, itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, dengan demikian macam-macam kulit sudah selesai. Jika anak-anak belum siap untuk tes, maka bisa mempelajari lagi, balik lagi ke sistem dispersi sampai yang tadi. Dan yang terakhir tadi, nah anak-anak bisa mengulang kembali sampai dengan aerosol. Zat apakah dari keempat itu yang bisa menjadikan paduannya nanti jadi emulsi? Ya, misalnya anak-anak bisa menebak 1 dengan 3. Nah, ketika mereka jawab salah,
skornya tetap 0 gitu. Langsung meskipun salah, anak-anak langsung lanjut ke soal berikutnya. Misalnya di soal-soal berikutnya anak-anak menjawabnya benar, maka skornya akan bertambah. Soal yang ketiga, anak-anak menjawab benar, nah maka skornya akan bertambah. Dan yang keempat, jika anak-anak menjawab salah, nah ini nilai akhir, karena kalau sudah ada nilai akhir berarti soal sudah selesai. Nilai Anda 50 gitu. Dan untuk pembelajaran di rumah, karena aplikasi ini sudah bisa dimiliki anak-anak dan bisa dipelajari secara offline, jadi mereka bisa mengulang lagi dengan sendiri. Dengan demikian harapannya mereka lebih mudah untuk belajar. Apalagi kalau kita tampilkan gambar-gambar yang menarik, membuat mereka tidak jenuh dengan pembelajaran. Karena kalau sudah, apalagi di kelas 10 itu, kalau sudah dengar belajar kimia, maka dalam benak mereka yang dipelajari, oh ada atom, ada bom atom, ada unsur, ada reaksi, ada ini, macam-macam dikira. Padahal kalau kita belajar kimia, banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari yang kaitannya dengan kimia. Kalau kita bisa menyampaikannya dengan menarik, maka anak-anak belajarnya akan menjadi lebih mudah. Demikian Bapak Ibu guru hebat Nusantara, presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator Ibu Ida Ramawati. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Siti yang telah Halo, Bu Ida. Oke, halo. Bu Ida. Halo, Bu Siti. Halo. Iya, Halo. Ibu Ida masih. Iya, Bu. Halo, Ibu. Iya, Bu. Mendengar mendengar suara saya? Iya, Oh, baik. sudah, Iya, Bu Ida baik. sudah Oke, ada. terima kasih Bu Oke, Siti terima yang kasih telah Bu Siti yang telah menjelaskan materi sistem Koloid secara rinci. Kemudian Akan kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kami akan membuka pertanyaan. tiga pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat dan host akan menyalakan mic. Penanya terpilih sekaligus akan dijawab oleh presentator. Ya, Kita tunggu. Monggo silakan Bapak Ibu. Saya pikir ini materi yang sangat menarik sekali ya. Sistem Koloid. Saya betul-betul belum paham. Tapi setelah dijelaskan masih sedikit ada gambaran. Tapi mungkin nanti ketika ada Bapak Ibu yang bertanya, nanti saya dapat pencerahan lebih dalam lagi. Ya, silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Oh, coba. Oke, ini ada dari Bu Sri Haryanti, Ibu Siti. Apakah ada cara cepat atau trik agar mudah menghafal koloid? Karena anak-anak itu sering kesulitan menghafal koloid. Terima kasih. Baik, Ibu Hari. Bu Sri Haryanti. Oh, Bu Sri Haryanti. Haryanti. Oke. Menghafalnya gampang sekali sebenarnya, Bu. Anak-anak cukup gini: padat dalam padat, sol padat, cair dalam cair, emulsi padat, gas dalam padat, busa padat. Begitu hanya 8. Jadi menghafal tidak perlu dengan contohnya. Jadi cukup mereka tahu fase terdispersinya apa, dalam medium pendispersinya apa, baru nama koloidnya. Kemudian contohnya nanti mesti anak-anak punya gambaran. Oh, padat dalam padat berarti butuh padat KB. Oh, berarti ini misalnya kaca.
Itu kalau mereka sudah membaca macam-macam kulit, misalnya disajikan banyak macam-macam kulit gitu ya, contoh-contohnya mereka nanti bisa mengelompokkan asal ini mereka padat dalam padat sulfadat, cair dalam padat emulsi. Itu karena metodenya 8 itu berapa menit. Bagaimana Ibu Hadi? Oke, bagaimana Ibu Sri Haryanti? Iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Siti dari Bu Sri Harikunanti. Halo, halo, Ya, bisa iya mendengar? Bunda, bisa. Oke. Oke. Dari Bu Sri Dari Bu Sri Harikunanti bertanya, mayonnaise tergolong koloid. Berapa lama bisa bertahan dalam kondisi koloid? Baik, Ibu Hari? Iya. Ibu Hari juga. Oh, Ibu Hari Iya, juga. tadi Oke. Bu Haryanti, ini Bu Harikunanti, Bu. Begini Ibu, untuk emulsi ini kan fase terdispersinya cair dalam cair. Contohnya, kalau dalam minyak ikan, berarti di sana ada minyak dengan ikan. Minyak ada air dengan minyak ikan itu yang wujudnya di sini berupa minyak ya. Minyak dengan air kita tahu tidak bisa bercampur secara merata. Maka untuk bisa bercampur itu biasanya dibutuhkan zat yang namanya emulgator. Atau lebih sebelumnya gini aja. Kalau kita mencampurkan air dengan minyak goreng, itu kan tidak bisa bercampur. Kalau kita tambahkan sabun, maka keduanya akan bercampur secara merata. Makanya ketika tangan kita kotor karena lemak, maka kita harus mencuci dengan sabun. Karena sabun itu punya yang bersifat bisa mengikat air dan mengikat lemak, sehingga bisa kalau kita bilas dengan air bersih bisa hilang. Jadi harus ada zat yang bisa menstabilkan. Biasanya emosi memang tidak stabil. Jadi mudah sekali untuk menjadi encer gitu ya. Apalagi kalau mayones itu dibiarkan lama. Seberapa lama bisa bertahan? Satu itu tergantung penyimpanan. Jadi, saus kalau kita biarkan di keadaan udara terbuka maka akan lebih cepat rusak. Jadi memisah gitu. Maka untuk lebih tahan lama ya harus kita simpan di tempat yang lemari pendingin misalnya. Begitu juga dengan mayones. Nah di dalam mayones sendiri pasti ditambahkan emulgator tadi ya, emulgator atau emulsifier. Nah biasanya yang ditambahkan ini macam-macam. Emulsifier itu macamnya banyak. Contohnya kalau pada susu itu kalau kita baca komposisinya ada protein, lemak, mineral, air dan lain sebagainya, maka biasanya ditambahkan kasein. Kasein pada susu ini biasanya gunanya berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Ada lecitin. Nah lecitin ini biasanya kalau pada makanan itu ditambahkan dari bahan makanan juga. Lecitin ini diperoleh dari biji kedelai kalau tidak salah nih. Terus untuk bahan-bahan lain sepertinya banyak yang digunakan. Lah cocoknya untuk apa? Ini sudah untuk makanan tertentu khusus. Nah nanti ada pelajarannya tersendiri. Yang penting di sini emulsi bisa stabil itu karena adanya emulgator. Contoh yang paling sederhana adalah sabun bisa mencampurkan dengan baik minyak dengan lemak gitu. Bagaimana itu? Bagaimana Bu Hari? Iya. Iya. Pertanyaan berikutnya Bu Siti dari Ibu Susandia Andalusi dari SMA Negeri 1 Singosari Malang. Untuk langit yang berwarna biru itu koloidnya bagaimana Bu? Langit yang berwarna biru itu biasanya di siang hari. Begini Ibu, warna cahaya matahari itu dapat kita kelompokkan dalam jenis warna yang memiliki gelombang panjang dan gelombang pendek. Warna-warna seperti merah, jingga dan kuning
merupakan jenis warna yang memiliki gelombang panjang. Sedangkan warna-warna seperti merah, biru, nila, dan ungu merupakan jenis warna yang memiliki gelombang pendek. Nah, apa hubungannya dengan koloid? Di udara itu kan ada debu tadi yang merupakan koloid, nanti ada awan, ada banyak apa ya, debu, awan, ada aerosol di sana. Maka zat koloid ini bisa menghamburkan cahaya matahari. Nah, pada siang dan pada sore dan pagi hari, warna-warna merah, jingga, dan kuning akan membias di atmosfer dan sampai ke penglihatan kita. Kenapa sore dan pagi hari yang kelihatannya merah, jingga, dan kuning? Itu dikarenakan posisi kita pada pagi hari dan sore hari itu merupakan jarak terjauh dari matahari. Sedangkan pada siang hari adalah jarak yang terdekat dengan matahari. Jadi yang nampak warna hijau, biru, nila, dan ungu, atau apa ya, kalau warna-warna di padi itu namanya apa? Gradasi ya, gradasi warna merah, biru, nila, dan ungu itu akan terlihat di siang hari karena jarak kita dengan matahari jarak terdekat. Sedangkan pada sore dan pagi hari yang akan terlihat adalah gradasi warna merah, jingga, dan kuning yang membias di atmosfer. Karena ketiga warna ini, merah, jingga, dan kuning ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada biru, hijau, nila, dan ungu. Kemudian warna-warna yang sampai ke bumi dan sampai ke penglihatan kita itu akan membentuk gradasi warna yang indah. Tapi ini juga tergantung pada kondisi atmosfer bumi atau cuaca. Begitu Ibu Susan? Ya, bagaimana Bu Susan? Ya, saya harap sudah sangat jelas, nggih. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Bu Siti dari Bapak Sugeng. Di tempat saya kok evaluasi nggak jalan, bagaimana yang lain? Mohon mau tanya, dari koloid manakah yang dapat dipraktekkan dalam pembuatan tidak berbahaya? Terima kasih Pak Nanang. Ini Pak Nanang. Pak Sugeng? Oh iya ya, maaf. Mohon maaf Bapak. Yang biasanya kita bikin di sekolah itu yang paling mudah dan nanti bisa langsung dinikmati anak-anak adalah kita bikin gel. Ya. Atau agar-agar ya. Anak bisa bikin agar-agar atau gel. Itu jadi anak-anak bawa bahannya dari rumah, nanti setelah praktek bisa langsung dimakan gitu. Atau bisa bikin selai, tapi kalau bikin selai butuh peralatan yang lebih banyak, ada pakai wajan dan lain sebagainya. Kalau agar-agar itu bikinnya bisa kita pakai hanya gelas gini aja sudah cukup. Yang penting steril ketika kita masaknya. Biasanya anak-anak siap santap juga gitu. Karena kalau bikin keju susah, keju itu yang paling mudah bikin agar-agar. Iya. Iya, bagaimana Bapak Nanang? Maaf saya tadi manggil Pak Sugeng atau Pak Nanang sama ya, Bu? Iya. Iya, mudah-mudahan Bapak Nanang cukup jelas ya. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, Bu. Ini dari Ibu Taryati ya. Apa saja yang ditulis ketika membuat laporan percobaan dalam pembelajaran IPA? Ya, Bu Siti. Ya, Bu Siti. Ya, baik. Ibu, ketika anak-anak sudah melakukan praktek, tentunya anak-anak diwajibkan untuk membuat laporan. Nah, laporan ini bisa mungkin dibuat sesuai dengan keadaan. Jadi dibiasakan anak-anak tidak memanipulasi data. Jadi anak-anak bisa membuat biasanya langkahnya di awal di semester 1 sudah kita sampaikan. Dalam laporan itu harus ada judul, ada judul, tujuan, alat bahan, cara kerja, data pengamatan, analisis data, dan terakhir kesimpulan. Anak-anak mesti harus membuat itu.
Nah, kalau saya usahakan anak-anak membuat laporan individu dan ditulis tangan. Ini untuk menghindari copy paste. Jadi dalam waktu yang sama, anak-anak biasanya sudah mempersiapkan dari rumah judul, tujuan, alat bahan, tabel pengamatan sudah disiapkan, sehingga ketika selesai melakukan praktek, anak-anak mengisi data hasil pengamatan, membuat analisis, baru menyimpulkan selesai. Begitu. Ya. 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 Monggo Ibu Ida. Oke, baik. Oke, baik. Maaf Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. 5 menit atau 10 menit kurang lebih seperti itu. Sebelum kita closing. Ya. Ya. Apakah sudah waktunya bisa kita tuntaskan untuk Vicon sore hari ini? Baik, sepertinya sebentar saya lihat. Apakah ucapan terima kasih dari Bu Taryati? Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan. Demikian sesi tanya jawab yang sungguh luar biasa untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Siti Mulyani untuk memberikan kesimpulan dari video conference kita kali ini. Silakan Bu Siti. Baik, terima kasih Ibu Ida Rahmawati, Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Ketika kita belajar kimia, banyak sekali bahan atau fenomena alam yang ada di sekitar kita yang ternyata erat kaitannya dengan kimia. Dan kalau kita menggalinya lebih lagi, maka belajar kimia itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi lebih menarik. Harapannya kalau ke anak-anak, belajar kimia itu tidak menakutkan, tidak hanya dengan rumus-rumus yang rumit, tidak hanya dengan menghafal reaksi-reaksi kimia, tapi juga belajar kimia itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan alat dan bahan atau makanan yang kita konsumsi setiap hari. Bahkan dalam tubuh kita sendiri juga banyak terjadi reaksi kimia, banyak zat atau bahan kimia. Tidak semuanya bahan kimia berbahaya, tergantung pada penggunaan. Kalau penggunaannya benar, maka akan bermanfaat untuk kita semua. Demikian Bunda. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Terima kasih atas partisipasinya presentasi saya kali ini. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ida sebagai moderator. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Siti. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Yulia dan kepada Bapak Sugeng mendampingi kami selama Vicon ini. Mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu guru belum presensi kehadiran, dipersilakan mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk selebihnya kami kembalikan acara ini ke Ibu Ayu Septiana selaku host. Silakan Ibu Ayu. Baik, terima kasih Ibu Ida Rahmawati dan Ibu Siti. Sungguh sangat menarik sekali ya Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Ternyata banyak hal-hal kecil dalam kehidupan ini yang kita belum tahu. Ternyata itu juga merupakan ilmu yang baru, khususnya di ilmu fisika, gitu ya. Kimia. Demikianlah. Maaf ya, kimia Ibu. Baiklah, demikian Bapak Ibu hebat Nusantara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Mulyani SPD tadi bisa sedikit membantu kita untuk kembali mendapatkan wawasan tentang lingkungan sekitar kita. Sebelum undur diri, izinkan kami meminta maaf atas segala kekurangan dalam berlangsungnya video conference ini. Serta kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yulia Indrawati MPD, berikut Bapak
Sugeng beserta Bapak Ibu guru hebat seperjuangan yang telah merelakan waktunya untuk hadir dan join dalam video conference ini. Terima kasih banyak atas supportnya. Sekian dari kami, conference ini akan kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.